صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bittaqullah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa nikmat tentunya sehingga kita mampu melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid yang mulia ini. Tentu mudah-mudahan langkah kita, niat kita dari rumah menuju masjid ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya sebagai khatib di sini mengajak kepada kita semua, mari kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena sesungguhnya satu-satunya jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat adalah dengan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Siapkanlah bekal kamu karena sesungguhnya bekal terbaik adalah takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Judul khutbah pada siang hari ini adalah menjaga lisan. Allah telah menciptakan kita sebagai manusia, raga, hati, pikiran dan seterusnya
tentu itu akan yang akan datang kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita gunakan, mari kita pergunakan apa yang telah Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Terutama menjaga lidah. Itu yang paling penting sekali buat kita, bahwa lidah ketika kita tidak mampu menggunakan lidah itu sendiri, maka kita juga akan celaka. Di dalam Al-Quran Al-Karim surat Al-Isra ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sam'a wal basara wal fu'ada ulaika kana mahmuda. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran semua itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu lidah ini suatu hal yang perlu kita jaga, terutama kita ketika berkeluarga, berumah tangga, bermasyarakat. Tentu lidah ini akan sulit sekali memang untuk kita jaga. Padahal Allah telah menciptakan untuk membuat lidah ini begitu rapat, sudah dihalang dengan benteng yang kokoh oleh gigi yang kuat, kemudian lagi dipagar lagi dengan mulut, dengan dua bibir. Tapi kenapa sulit sekali untuk menjaga lidah ini? Pantaslah ketika kita tidak mampu mengendalikan lidah, kita akan terjatuh yang sedalam-dalamnya. Dan juga ketika kita mampu mempergunakan lidah itu sendiri, maka kita juga akan selamat. Dengan lidah itu pula, tentu baik di keluarga ataupun masyarakat, itu akan terjadi permusuhan, perselisihan, fitnah dan seterusnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya menjelaskan ke arah fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah itu bisa dikatakan, fitnah adalah lebih kejam daripada pembunuhan. Tentu di sini sangat fatal sekali tentunya ketika mulut kita tidak mampu untuk digunakan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Keselamatan manusia juga memang terukur daripada mulut itu sendiri. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung daripada ucapannya itu sendiri. Tentu dengan ucapannya itu, contoh kecil, ketika kita tidak mampu menggunakan mulut kita, tidak ada etika sama sekali. Ketika ada yang segerombolan duduk-duduk, terus kita melintas tanpa ada kita bahasa etika tata krama, sehingga kita tidak mengucapkan permisi ataupun maaf dengan orang tersebut, itu terjadi pada kita akan musibah yang akan terjadi. Kenapa? Karena etika kita, atau kenapa ketika mulut kita tidak mampu mengatakan yang baik. Nah, disinilah perlu kita renungi bahwa perkataan yang baik itu juga akan mengakibatkan kepada kita adalah kebaikan. Juga ketika kita sering terjadi di masyarakat kita, ketika ada orang yang meminta sumbangan ataupun pengamen, di sini kita dituntut untuk mengucapkan yang baik tentunya, walaupun kita tidak memberi. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Berbicara yang baik dan memberikan maaf lebih baik daripada memberikan yang menyakitkan hatinya itu sendiri.
Masyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW telah bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicara yang baik-baik, kalau tidak diam. Rasulullah tentu mengajarkan demikian kepada kita sebagai umatnya. Perlu kita tiru, perlu kita teladani, perlu kita pakai di kehidupan kita sendiri. Karena ketika kita tidak melakukan itu sendiri, bahwa kita tentu akan celaka sendiri. Kemudian selanjutnya di dalam hadis itu pun, maka yu'minu billahi yaumil akhir fal yukrim jauh. Ini berkesinambungan di dalam kehidupan kita. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga. Dalam Al-Quran tetangga itu wajar kurba wajar junub. Ada tetangga dekat, ada tetangga biasa. Tetangga dekat biasa di kampung kita itu ketika berkeluarga, punya cucu, punya anak, tidak jauh-jauh membuat rumah. Yaitu yang dikatakan dengan keluarga dekat. Wajar junub, tetangga yang lebih jauh, mungkin dari tetangga kita yang dari Palembang, yang dari Sunda, yang dari Medan dan sebagainya, itu tetangga kita. Makanya di sini kita perlu dengan tetangga, dengan sesama kita harus baik, harus menjaga lisan kita sehingga tidak akan menjadikan hati mereka terluka. Masyiral muslimin rahimahullah. Rasulullah SAW ketika berbicara kepada putrinya, di situ mengatakan bahwa tahibtu, Masyiral muslimin rahimahullah. Tentu kembali lagi bahwa kita harus menjaga lisan itu sendiri. Karena ada pepatah juga mengatakan bahwa mulutmu juga adalah harimau. Ketika kita tidak mampu untuk menekan mulut kita, maka kita akan diterkam oleh harimau itu sendiri. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan mudah-mudahan kita semua mudah-mudahan diberikan istiqomah selalu menjalankan kebaikan untuk berbicara yang baik kepada siapapun. Mudah-mudahan kita semua Allah jadikan sebagai umat Rasulullah SAW sehingga mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil wa nafa'ani wa ikum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu wa sallallahu fastaghfiruhu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, faya ibadallah, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa
فقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله تساءلون به والأرحام إن الله كان بكم عليكم رقيبا. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك شفيع ورجيم قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ديننا الذي هو أمرنا وأصلح ديننا الذين فيه معاشنا وأصلح آخرتنا الذين إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت رحمة من كل شر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروا له ولا يذكر الله إلا أنتم تسمعون. أقم الصلاة. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Ustadz yang telah menyampaikan materi khutbahnya dengan judul menjaga lisan. Mudah-mudahan pesan-pesan tadi dapat kita pahami dan kita maklumi serta kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak-bapak, kita masuk